Ya, oke Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wirasti Work. Oke Francis, kali ini aku sekarang berada di kawasan Blok M ya nih. Dan ini aku sekarang baru keluar dari Blok M Square. Jadi untuk vlog kali ini aku akan nge-review rute Transjakarta. Harusnya kan aku mau nge-review 8D ya ke Joglo. Cuma ini karena udah jam 5, takutnya terlalu malam aku sampai di Joglo. Belum lagi macet di sekitar Gancit ya Francis. Jadi untuk kali ini aku akan nge-review naik Transjakarta koridor 1 full dari Blok M hingga ke kota ya. Kalau misalnya Kali Besar ya kita harus transit sih. Kadang-kadang kan dia hanya turun di Kali Besar, kadang langsung ke kota Francis. Kalau kota itu kan dia terintegrasi dengan stasiun Jakarta Kota Francis. Aku kan udah pernah itu waktu itu, tapi terlalu malam Francis. Tapi semoga aja ini nggak terlalu malam banget ya aku nge-reviewnya. Ini kebetulan kita berangkatnya itu hampir jam 5 sore lah. Kita OTW ke ini halte Blok M jalur 1. Ini adalah rute paling legendaris Transjakarta koridor 1, yaitu Blok M Kota. Nah dulu kan aku udah pernah nge-review dari kota hingga Blok M. Kalau penasaran kamu bisa klik di atas ya untuk linknya. Ya udahlah, kita akan langsung ke sana. Penasaran? Oke, let's go Francis. Ya Francis, ini aku mau keluar dulu nih. Bentar deh. Nah ini ada akses pejalan kaki. Jadi untuk naik Transjakarta koridor 1 kita naiknya di sini ya Francis. Oke. Kalau lurus ke situ itu ke Pasaraya Blok M itu Francis. Memang Blok M ini lumayan ramai ya sekarang tuh. Padahal hari weekdays. Wah ramai banget tuh yang pada masuk ke Blok M ya nih Francis. Jadi kalau kita masuk ke koridor 1 naiknya di sini ya Francis. Nah di sini masuknya ke terminal Blok M. Jadi akhirnya aku putuskan naik koridor 1 aja lah. Walaupun aku udah pernah sih, cuma waktu itu terlalu malam datangnya sampai ke kota. Tapi nggak tahu nih kita sampai berapa jam ya. Biasanya 2 jam. Kalau 2 jam tuh juga sampai malam bro. Kayak paling 1 jam lah, paling cepat. Paling cepat tuh sejam kalau ke kota dari Blok M. Itu kalau lancar sih. Oke, ini aku langsung ke halte ini ya. Blok M ke koridor 1-nya di situ. Pakai mesin gate. Nah, ini. Atau kita pakai armada apa ya busnya? Koridor 1 itu kan campur-campur armadanya. Tapi kalau di weekdays dia pakai Swakilola mayoritas. Kadang pakai MYS Maxi, Scania. Nah ini masuknya lewat sini ya. Oke, langsung aja kita masuk ini halte Blok M ya. Oke, langsung aja nih kita ke jalur 1 nih. Oke, ini kita sekarang sudah masuk ya. Langsung aja kita masuk nih. Tidak usah buru-buru banget sih. Kalau koridor 1 kan banyak armadanya. Ramai juga tuh. Aduh. Oke, ini dia halte Blok M jalur 1 ya. Tuh ada kantor Gojek tuh. Ini apa nih? 7Q nih kayaknya nih yang ke PGC. Nah itu ada Blok M Square tuh tadi barusan. Masih belum datang. Tapi ini lumayan ramai juga ya untuk di halte Blok M ini.
Jadi naiknya di sini ya, pintu A nih. Nah ini kita naiknya di sini, pintu A ya, Francis. Masih ini belum datang. Oh, off ya. Tuh kayak tuh yang folder 1. Naiknya di belakang kayaknya, soalnya pakai zongtong. Oke. Tunggu aja dulu. Aduh. Jadi tuh tadi ada bus zongtong ya, nggak tahu sih ke kota atau enggak tuh. Oke, jadi kita udah naik Transjakarta koridor 1 menggunakan bus zongtong ya. Jadi bentar lagi kita mau berangkat dari halte Blok M. Ini kita berangkat dari halte Blok M jalur 1 ya. Ini jarang banget pakai zongtong. Biasanya kalau zongtong itu lebih sering itu di Limancing kalau bukan koridor 10.
aku tadi pakai lengan pancep biar nggak kedinginan. Soalnya ini aslinya lumayan dingin kalau pakai blus zombie pakai ini Francis. Inilah halte ASEAN ya. Banyak juga tuh yang pada naik itu. bisa transit ke 1F9C sama ini 10A.
Senayan. Tapi kalau Border 1 nggak rame sih. Tapi yang next 9C, waduh itu rame banget yang ke Pinang Ranti. Nah, jadi halte berikutnya adalah Senayan Bank DKI. adalah karet. Kalau halte karet itu kamu bisa transit ke koridor 1B dan ini 6B. Wah, ini model
rame banget nih. Jadi penumpang koridor 1 tadi padatnya itu pas di halte Bungsen dan ini Senayan Bank DKI.
Pasar Minggu atau ke Tanah Abang bisa naik 9D. Kalau 6A kamu bisa ke Balai Kota dan ini Ragunan. Ramai banget nih gokil. Biasanya kebanyakan itu pada turun di Monas itu, karena Monas itu kan bisa ke Pulau Gadung sama Kalideres juga, koridor 3 dan Kampung Rambutan juga sih ujungnya, sama ini PIK kan bisa transit di Monumen Nasional. Sekarang udah hampir menjelang jam 6 ini. Yang pada turun di Tamrin ya.
agak rame. Ya, dan benar juga ya, banyak itu yang pada turun di Monumen Nasional kan, Francis. Oh iya ya, kamu bisa transit ke 14A kalau mau ke JIS. Aku baru tahu. Nah, itu di depan aku ada Transjakarta 1A tuh. Banyak banget ya yang pada turun ini, gokil. Nah, ini udah mulai agak berkurang ya penumpangnya nih, walaupun masih ramai juga nih, dan banyak yang pada transit di ini Monumen Nasional.
Dok. Sorry. Ini memang kawasan jalan sempit karena ini ada proyek MRT Jakarta yang berbasis. Sekarang ini kita berada di kota tua ya nih. Masih buka ya di musim Fatlaila. Jadi dia bukanya tuh sampai jam ini. Kalau cuma sekali besar ya berarti kita harus pindah ya nih. Ada yang standby tuh busnya. Kirain nggak diturunin rupanya. Belok ke kanan. Lantai berikutnya Museum Sejarah Jakarta. Nah itu kamu bisa ke Sunter transit di Museum Sejarah Jakarta ya, sama Senen. Hampir 1,5 jam ya nih. Tapi alhamdulillah kita dapat bus Zongtong nih untuk armadanya yang aku dapat ini.
sampai jam 8 sih. Nah, ini kita bentar lagi udah sampai di halte terakhir Kuta. Ups, hati-hati. Aduh, bateraiku udah hampir habis lagi nih. Oke, jadi kita udah sampai di halte Kota. Ya, oke Brancis. Akhirnya kita udah sampai di halte Kota ya, Brancis. Ya, oke lah Brancis. Ini kita akhirnya udah sampai ya di halte ini Kota. Dan sekarang ini aku sudah berada di stasiun Jakarta Kota ya nih Brancis. Dan kalau ke sana kita ke Kota Tua tuh, kalau lurus ke sana tuh. Ya kayak gitulah. Tadi gagal foto thumbnail soalnya jarang banget kalau foto ini bus Zongtong. Ya udahlah. Langsung aja kita naik ya. 5.000. Kalau nunggu lah apalagi action. Nah, di sini kita udah langsung ke stasiun Jakarta Kota ya nih, Brancis. Nah, di sini ada wayfindingnya nih. Tadi kita udah keluar dari halte Kota ya, Brancis. Aduh, kalau nunggu Zongtong agak lama lagi tuh busnya. Soalnya jarang kalau koridor 1 pakai Zongtong tuh. Ini kalau nunggu ya paling 15 atau 20 menitan lah gitu. Nah, ini kita sekarang sudah masuk di stasiun ya nih. Nah, ini udah masuk ke stasiun Jakarta Kota nih. Ini biasanya ramai banget ini di stasiun Jakarta Kota ya, Brancis. Oh iya, itu ada susu Bodarmi tuh. Nah, ini dia stasiunnya lumayan besar ya. Walaupun ini bangunan Belanda ya nih, Brancis, untuk stasiun Jakarta Kota nih, Brancis. Nah, ini aku barusan habis ngecharge HP ya. Soalnya HP aku udah lowbat tadi tuh. Ini aku masih di Jakarta Kota ya nih, Brancis. Ini aku pulangnya naik kereta atau naik busway ya, atau naik Transjakarta ya. Ini aku masih bingung nih mau pulangnya naik apa. Ini kalau aku naik kereta bayar lagi nanti di Manggarai. Sekarang udah jam 8:30 sih. Tapi kayaknya kalau naik Transjakarta nanti transit 2 kali. Gak apa-apa lah, kita sambil melipir-melipir dulu di sini, Brancis. Jadi kayak gini ya kalau kita lihat di stasiun Jakarta Kota nih, Brancis. Tadi kita sudah nge-review koridor 1 yang menggunakan bus ini, Zongtong ya, bus gandeng. Cuma kalau untuk busnya memang agak jarang sih, karena kebanyakan itu Scania gandeng. Makanya tadi nunggu thumbnail lama banget tadi busnya. Yang bus yang selanjutnya nggak ada yang Zongtong. Kebanyakan yang bus medium, kalau nggak Maxi. Paling kalau nggak ini bus gandeng Scania. Ini nanti aku cari dulu ya thumbnailnya nih. Nah, jadi kayak gini ya suasana kesibukan di stasiun Jakarta Kota ya, Brancis. Jadi kalau kita naik Transjakarta koridor 1 turun di kota, kalau mau ke Bogor atau Tanjung Priok itu bisa banget ya naiknya di sini, Brancis. Oke lah, jadi kita sudah selesai nge-review naik Transjakarta koridor 1 ya, dari Blok M hingga ke kota. Dan kebetulan aku naiknya itu yang bus ini, bus Transjakarta yang pakai gandeng ya, yaitu bus Zongtong yang kalau kita sebut itu adalah bus kulkas berjalan.
Ya, oke Bransis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review naik Transjakarta Koridor 1 ya. Harusnya kan aku nge-review 8D ke Joglo, cuma karena terlalu sore, udah jam 5 ya, jadi akhirnya aku naik Koridor 1 aja. Kalau 8D itu takutnya macetnya parah itu nanti ke Gancit hingga ke Joglo, apalagi kalau di jam pulang kerja ya Bransis. Nah, jadi ini sekarang aku berada di stasiun KRL Jakarta Kota Bransis. Tapi di sini juga melayani kereta jarak jauh, cuma harus pindah ke sebelah ya. Kalau mau pindah ke kereta jarak jauh. Oke, sebelum tutup pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol lonceng ya, agar dilakukan notifikasi biar aku terus semangat untuk buat konten ya Bransis. Jadi sekarang itu stasiun Jakarta Kota itu banyak pintu ya untuk pintu keluarnya. Ada yang ke Plaza Beos yang di sisi barat, dan yang sisi utara itu kita nyambung ke Transjakarta ya, ke halte kota. Kalau untuk di sisi timur, sisi selatan ya. Kalau sisi timur itu ke halte Jayakarta Bransis, naik koridor 12 itu biasanya itu. Kalau mau ke Sunter atau ke Penjaringan itu bisa ya, atau Pluit atau inilah Pluit sama, aduh lupa aku, Pluit sama ini Tanjung Priok. Itu juga ada Tanjung Priok koridor 12, cuma agak jarang kalau yang Tanjung Priok Pluit ya Bransis. Dan juga 12B yang ke Senen atau ke ini Pluit ya Bransis via Baywalk. Oke, jadi akhirnya kita sudah selesai nge-review naik Transjakarta koridor 1. Dan tadi aku naik itu lumayan rame banget ya, pas di CSW ASEAN, Bundaran Senayan Bank DKI yang sekarang dulu tuh GBK ya. Dan mulai berkurang itu pas di Monumen Nasional. Memang banyak yang pada transit di situ ya Bransis untuk koridor 1 Bransis. Ya udahlah Bransis, akhirnya kita sudah selesai nge-review Transjakarta koridor 1 ya. Mungkin itu aja, dan terima kasih sudah menonton di channel Resti Work. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video Bransis.